to you. If the end of the world was tomorrow, and I knew. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Mahendra, jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam keluarga siaga. Di sini narasumber saya bernama Robi Hak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isra Mahendra. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Robi Hak. Dia merupakan salah satu remaja yang ada di daerah sekitar lingkungan saya. Langsung saja kita wawancarai. Pak Robi Hak, bagaimana tanggapan Anda tentang masyarakat untuk menghadapi COVID-19? Jadi kalau misalnya kita membahas masalah bagaimana masyarakat menghadapi COVID-19, ini saya berbicara berdasarkan apa yang saya lihat, maksudnya yang saya ketahui. Jadi memang saya rasa memang semua orang sudah mengetahui, banyak masyarakat yang resah terhadap takut akan terjangkitnya COVID-19 ini. Salah satunya di Kota Pontianak, memang itu benar-benar membuat kita seluruh Kota Pontianak ini resah, sehingga banyak orang-orang yang takut untuk keluar rumah. Selain takut untuk keluar rumah, juga dilarangan untuk beraktivitas di luar rumah. Itu juga merupakan salah satu aturan dari pemerintah guna untuk mengurangi tersebarnya COVID-19. Dan tidak luput pula sebagian masyarakat ataupun artis-artis yang membeli atau menumpuk sembako, masker, sehingga ujung-ujungnya orang-orang yang maaf kata tuh ekonominya di bawah, itu kesulitan untuk mendapatkan masker, karena masker pada saat itu dijual dengan sangat mahal. Itu dikarenakan karena memang masker itu banyak orang yang membeli secara berlebihan, diborong secara berlebihan, dan dijadikan gudang gitu, jadi gudang masker, beras, segala macam kan. Jadi banyak orang-orang yang kesulitan mendapatkan masker, selain mahal tentunya juga. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, Bapak gimana untuk menghadapi COVID-19? Kalau saya sendiri sih itu enggak gimana ya, enggak terlalu ribet. Intinya kita ikuti protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya itu adalah keluar hanya untuk hal-hal yang penting. Dan ada juga selalu menggunakan masker, cuci tangan, membawa hand sanitizer. Itu sangat penting untuk saat-saat ini. Karena saya meskipun ada kegiatan di luar, itu pasti selalu membawa yang namanya hand sanitizer untuk kita di luar. Karena kan kita bersentuhan, meskipun kita tidak bersentuhan langsung dengan orang, kita bersentuhan melalui barang ke barang, itu kan kita tidak bisa mengetahui tersebar dari mana virus COVID ini. Jadi kita harus berhati-hati terhadap penyebaran virus ini. Jadi makanya kalau saya sendiri itu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan keluar seperti itu saja. Kalau untuk pekerjaan Bapak gimana, Pak? Memang saat ini saya sedang bekerja itu, dan dalam pekerjaan saya pun itu juga sudah ditetapkan dan menjadi peraturan yang ketat di perusahaan. Itu harus menggunakan sarung tangan, hand sanitizer harus ada di atas, dan menggunakan masker. Karena mengingat saya ini kan bekerja di bidang jasa, antar makan, antar barang, jadi sangat rentan terhadap penularan COVID-19 karena terlalu sering, terlalu banyak bertemu dengan orang, entah itu mengantarkan barang, mengembalikan
itu sudah melakukan untuk selalu menggunakan masker, hand sanitizer, dan menggunakan sarung tangan. Nah, di situ kan kalau udah dari bidang kerja Bapak Ya. udah kita bahas, tanggapan Bapak bagaimana cara Bapak melindungi keluarga Bapak? Karena saya belum berkeluarga, maksudnya saya belum Dari keluarga ya, Bapak macam orang tua, ya, saudara. karena saya belum berkeluarga, kita berbicara masalah keluarga dalam ruang besar ya, orang tua, adik, dan keluarga lain. Jadi saya cuma mengingatkan kepada berbicara lah, orang tua mengingat kepada saya kepada adik saya, intinya saling mengingatkan akan protokol kesehatan. Artinya selalu menjalankan protokol kesehatan. Kalaupun keluar rumah harus menggunakan masker. Setelah pulang datang ke rumah, cuci tangan, bersih-bersih pakai sabun. Jangan pulang dari luar, datang ke rumah, langsung masuk ke kamar, langsung salam. Sebenarnya sih memang bagus, kita langsung salaman dengan orang tua. Cuman pada saat ini kita coba dulu datang ke rumah itu jangan langsung salaman. Bukan tidak boleh, takut tersebar. Kita dari rumah bawa virus untuk orang tua kan tidak bagus kan. Jadi kita cuci tangan dulu, cuci tangan baru salaman dengan orang tua. Nah, begitu. Tanggapan Bapak gimana sih Pak? Kalau macam kan masih banyak nih, padahal sudah dilarang oleh pemerintah untuk keluar, untuk santai-santai. Tapi masih banyak remaja, terlebih seumuran kita masih keluar-keluar nyantai. Kopi, ya kan? Nah, jadi kalau berbicara masalah itu, memang kalau kata orang Pontianak itu tinggal, ya kan? Anak-anak Pontianak ini banyak yang tinggal, ya kan? Udah dilarang untuk keluar rumah, masih keluar rumah. Udah dilarang, udah diingatkan selalu menggunakan masker, tidak pakai masker. Karena kan itu hanya membuat pekerjaan pemerintah dan penularan itu semakin cepat tersebarnya, ya kan? Meskipun sekarang kita sudah di zaman new normal, artinya new normal ini bukan semata-mata virus itu hilang, semuanya hilang tuntas, tidak ada tersisa, bukan. Jadi menurut saya new normal itu kita menerapkan gaya hidup baru. Artinya yang awalnya kita tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan, tidak mencuci tangan. Sekarang setelah adanya COVID dan setelah adanya new normal, protokol kesehatan itu seharusnya kita jadikan sebagai kebiasaan kita. Karena meskipun ibarat kata semoga virus ini cepat hilang, meskipun virus COVID ini hilang, belum tentu virus lainnya juga akan hilang. Karena kita juga tidak tahu virus-virus apa yang akan terjangkit ke tubuh kita. Jadi untuk kita, untuk seumuran kita, anak-anak yang 17-an, SMA, anak kuliahan, yang nyantai kopi kan, sekarang itu seharusnya kita menerapkan hidup sehat berdasarkan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menggunakan masker, hand sanitizer, dan lain-lainnya. Nah Pak, yang saya tahu kan juga Bapak kerja sekalian kuliah kan? Ya. Nah, di perkuliahan Bapak tersebut bagaimana? Apakah efektif Pak penggunaan kuliah daring? Itu. Nah, kalau berbicara masalah kuliah online, memang beberapa bulan terakhir ini kita perkuliahan itu diliburkan dan dilakukan perkuliahan melalui rumah online. Kan kalau berbicara efektif atau tidaknya, itu menurut saya pribadi tergantung dari diri kita sendiri. Kalau dinilai dari saya sendiri, itu memang karena kurang efektif. Karena ya ada, kita berbicara fakta ya. Ada mungkin sebagian dosen, kita tidak tahu siapa dasar sebenarnya kan. Mungkin ada sebagian dosen yang hanya memberikan materi, tes, tugas, materi, tugas tanpa ada penjelasan. Itu artinya kan tidak efektif. Tidak ada yang sendak tuh nyangkut di otak itu tuh tidak ada yang membekas gitu kan. Cuma berdasarkan materi, tugas. Memang sih di situ terdapat nilai
nilai itu cuma bentuk angka, ya kan? Kalau nilai dalam psikologi itu ada value dengan nilai. Kalau nilai ini berbentuk angka, sama artinya nilai juga berbentuk angka 1, 2, 3 itu nilai. Itu nilai raport. Nah, itu hanya berbentuk angka. Tapi value-nya yang kita dapatkan dalam diri kita itu tidak ada. Tapi tidak semuanya Tidak ya, Pak? semuanya, iya. Mungkin memperjelas dari ini Pak, saya kan ada kemarin kan ada dikasih tugas nih Pak. Jadi yang ditanyakan nih suruh wawancara. Iya. Nah, mungkin langsung saya ambil judulnya untuk yang saya tanyakan. Tanggapan Bapak dalam ruang lingkup masyarakat untuk menanggapi keluarga siaga COVID-19. Keluarga COVID-19 berarti Dari masyarakat Dari turun ke masyarakat keluarganya, ke Pak. keluarga. Nah, kalau berbicara masalah itu dari beberapa bulan yang lalu kan di Pontianak juga sudah banyak komplek-komplek, gang-gang yang menerapkan isolasi wilayah, ya kan? Isolasi wilayah, gangnya ditutup, batas waktunya, batas kunjung jam sekian, tidak menerima tamu selain penduduk lokal, penduduk setempat. Itu artinya masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan agar tidak terjangkitnya COVID-19. Dan juga itu bisa diterapkan dalam keluarga agar tidak berkeluaran untuk mengurus hal-hal yang kurang penting, seperti contoh ngopi, jalan, belanja. Itu kan kebutuhan yang nomor sekian. Karena kesehatan ini kan nomor 1. Kalau kita udah tidak sehat, tidak bisa kerja, makan pun tidak enak, ngopi pun tidak nyaman, ya kan susah. Mandi Susah. tidak basah, Mandi ya, tidak Pak. basah, ya kan. Jadi bagaimana caranya kita ini harus bisa menjaga kesehatan. Salah satunya tadi udah banyak wilayah-wilayah di Pontianak ini seperti komplek-komplek, gang-gang yang menerapkan isolasi mandiri, tidak menerima tamu dari luar, dan jam berkunjung pun dibatasi. Jadi dari wawancara yang telah kita lakukan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat di sini sangat berperan penting dalam keluarga siaga. Bisa kita ambil dari wawancara dengan Bapak Robi tadi, selama COVID kita harus melakukan yang namanya jaga jarak, membawa hand sanitizer, dan terlebih menggunakan masker. Yang terutama tidak keluar jika tidak penting. Nah, di sini beberapa upaya yang dilakukan dari masyarakat berupa isolasi mandiri, yaitu penutupan, misalnya seperti penutupan komplek yang dilakukan pada semasa COVID-19, seperti penerimaan tamu yang dibatasi. Nah, di sini keluarga harus berperan penting untuk melindungi anggota keluarganya masing-masing, terutama seperti mencegah saudara, apalagi terlebihnya orang tua keluar untuk tidak penting gitu. Mungkin sekian dari kesimpulan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.